warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muraka Vita, NIM 811420363, Rombel 7, Hukum Internasional, Jam 1 siang, dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Arifin. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait sengketa hukum internasional, di mana penyelesaian sengketa Pulau Batu Putih di Selat Johor antara Singapura dengan Malaysia dalam perspektif hukum internasional. Berikut ini gambaran mengenai Pulau Batu Putih yang terletak di antara Selat Singapura dan Selat Laut Cina Selatan, di mana pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni atau disebut terra nullius. Awal sengketa Pulau Batu Putih ini terjadi itu pada tanggal 21 Desember 1979, di mana si Malaysia ini membuat peta wilayah dengan judul Territorial Waters of Continental Self-Boundaries of Malaysia. Hal tersebut tanpa disadari oleh Malaysia sendiri itu mengklaim bahwa Pulau Batu Putih ini berada atas kedaulatan negaranya. Mengetahui hal tersebut, Singapura sendiri tidak tinggal diam. Pada tahun 1980, Singapura ini mengajukan protes ke Malaysia untuk mengubah peta wilayah yang telah dibuat oleh si Malaysia ini. Kemudian sengketa kepemilikan dari Pulau Batu ini yang terjadi antara Malaysia dengan Singapura ini, di mana itu sudah terjadi selama 29 tahun. Jadi selama 29 tahun itu mereka bersengketa. Nah, sebenarnya Malaysia dan Singapura itu sudah mengadakan pertemuan, di mana pada tahun 93 sampai tahun 94 ini pertemuan dilakukan untuk membahas mengenai persengketaan perebutan wilayah Pulau Batu Putih. Pertemuan tersebut dilakukan oleh kedua negara itu tidak menghasilkan resolusi penyelesaian dari sengketa Pulau Batu Putih tersebut. Karena tidak ada resolusi ataupun penyelesaian dari sengketa Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura, kemudian kedua negara tersebut mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional, yang mana sudah ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2003, yang mana ini tuh merupakan salah satu alternatif penyelesaian secara hukum atau judicial settlement dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui Mahkamah Internasional. Dalam special agreement sengketa ini, Malaysia Singapura ini meminta mahkamah untuk menentukan kedaulatan atas kepemilikan dari Pulau Batu Putih, Middle Rock, dan South Ledge, serta sepakat menerima putusan apapun dari Mahkamah Internasional atas kasus ini. Kemudian pada tanggal 24 Juli tahun 2003, Malaysia dan Singapura itu mengikuti rangkaian proses persidangan mengenai sengketa tersebut. Selama jalannya proses persidangan ini, si Singapura dan Malaysia itu saling melakukan pembuktian atas kepemilikan Pulau Batu Putih untuk meyakinkan si mahkamah. Jadi kepemilikan itu punya Singapura atau si Malaysia, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa perspektif atau pandangan dari si Singapura sendiri itu dia mengklaim bahwa dia membangun sendiri, yaitu mercusuar yang telah dibangunnya sendiri pada tahun 1950 ketika Inggris itu masih berkuasa, dan merupakan indikasi adanya penguasaan efektif atas Pulau Batu Putih tersebut. Jadi secara teoritis itu menguatkan klaim dari Singapura, dan semenjak pembangunan mercusuar tersebut tidak ada proses dari pihak Malaysia sendiri. Jadi itu kemudian Singapura itu juga berpendapat bahwa hak kepemilikan atas Pulau Batu Putih ini juga diperoleh dari kerajaan Inggris, yang mana sesuai dengan prinsip hukum dan berlanjut terus menerus sahnya, yakni Republik Singapura. Meskipun kepemilikan keberadaan mercusuar tersebut nampaknya tidak membuat kedaulatan Pulau Batu Putih ini langsung saja menjadi genggaman tangan dari si negara Singapura. Kemudian si Malaysia ini kemudian dia melakukan penyangkalan atas statement pandangan perspektif dari si Singapura. Karena pendirian mercusuar tersebut merupakan atas izin dari Malaysia, di mana pemilik
pulau tersebut. Malaysia itu juga menambahkan bahwa adanya mercusuar tersebut merupakan untuk kepentingan navigasi saja dan tidak ada hubungannya dengan kedaulatan negara. Kemudian menurut Malaysia sendiri, mereka itu memiliki hak kepemilikan atas Pulau Batu Putih, dan Pulau Batu Putih itu merupakan bagian dari Johor, setelah Johor. Kemudian selain itu, Pulau Batu Putih ini merupakan sumber penghidupan bagi nelayan lokal di negara Malaysia. Atas statement pandangan dari kedua negara tersebut, kemudian Mahkamah Internasional itu mempertimbangkan baik-baik mengenai argumentasi dan bukti-bukti yang telah diungkapkan oleh Singapura dan Malaysia. Kemudian pada tanggal 23 Mei tahun 2008, Mahkamah Internasional itu memutuskan suatu putusan terkait sengketa Pulau Batu Putih, di mana pertama, kedaulatan Pulau Batu Putih sendiri itu jatuh ke tangan Singapura, yang mana Mahkamah Internasional itu telah memutuskan melalui perhitungan suara. Dalam perhitungan suara tersebut, pihak dari Malaysia sendiri mendapatkan 4 suara, kemudian Singapura itu mendapat 12 suara. Dengan hasil tersebut, maka kedaulatan Pulau Batu Putih itu berada di tangan Singapura. Kedua, untuk Middle Rock sendiri, hasil pemungutan suara dari beberapa negara ini itu jatuh ke tangan Malaysia, di mana 15 suara itu berada di tangan Malaysia dan 1 suara dari Singapura. Kemudian ketiga itu ada South Ledge. South Ledge ini diputuskan mahkamah itu dinyatakan bahwa milik negara perairan termasuk ke dalam South Ledge. Jadi South Ledge ini tidak dapat dikatakan sebagai pulau. Sebenarnya itu tidak dikatakan sebagai pulau karena sekumpulan karang hanya muncul apabila ketika ia sedang surut airnya, dan dimana sekumpulan karang tersebut itu lebih kecil daripada Middle Rock. Jadi South Ledge itu berada di antara Pulau Batu Putih dan Middle Rock, sehingga berada di kawasan negara yang sudah tumpang tindih. Jadi keputusan Mahkamah Internasional terhadap South Ledge ini bersifat terbuka karena mahkamah itu tidak mengurusi urusan persoalan soal kedaulatan yang bukan batas wilayah. Jadi dia itu tidak mengurusi batas wilayah, jadi dia harus hanya mengurusi tentang kepulauan. Nah, dampak dari putusan Mahkamah Internasional ini sendiri terkait dengan adanya sengketa Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura itu tentunya berdampak terhadap batas teritorial dari kedua negara tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional, kedaulatan Pulau Batu Putih itu sekali lagi jatuh ke tangan Singapura. Maka Malaysia ini kehilangan wilayahnya dan harus merubah peta wilayah yang telah dibuatnya dengan mengeluarkan Pulau Batu Putih sendiri dari peta wilayahnya, seperti itu. Kemudian penyelesaian sengketa terhadap Pulau Batu Putih ini antara Malaysia dengan Singapura ini tentunya akan menyebabkan tenggangnya hubungan kedua negara ini, hubungan diplomatik antar dua negara ini gitu. Jadi kedua belah pihak negara ini menetapkan komite yang bernama Komite Teknis Bersama untuk membatasi batas maritim di sekitar Pulau Batu Putih dan Middle Rock, serta menentukan kepemilikan dari South Ledge.